Saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Maret 2020, spekulasi bahwa Indonesia negara kebal corona berakhir. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Depok menjadi 2 kasus pertama COVID-19 di tanah air. Padahal dunia sudah mulai gonjang-ganjing sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok di penghujung 2019. Sementara Indonesia saat itu tak punya persiapan khusus menghadapi pandemi. Kekhawatiran itu pun jadi kenyataan. Hanya dalam 1 bulan, COVID-19 telah menyebar di 34 provinsi pada 9 April 2020. Indonesia pun mengambil langkah drastis menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 2 provinsi dan 21 kabupaten, dimulai dari DKI Jakarta pada 10 April 2020. Kala itu, tidak ada yang boleh keluar dari rumah di luar 8 sektor vital. Perekonomian rakyat nyaris lumpuh dengan berbagai macam aturan pembatasan. Harapan baru muncul setelah Indonesia ikut serta dalam uji coba vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang dimulai pada Agustus 2020 di Bandung, Jawa Barat, yang hingga kini masih terus berjalan. Pemerintah pun berlomba dengan negara lain untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Oktober 2020, pemerintah menargetkan kesiapan 270 juta dosis vaksin corona hingga kuartal 4 2020. Tapi nyatanya, metode coba-coba yang dilakukan pemerintah saat merumuskan kebijakan penanganan pandemi yang terus berubah tak mampu menekan angka kasus COVID-19 yang terus melonjak. November 2020, rumah sakit di sejumlah daerah dipenuhi pasien COVID-19. Sistem kesehatan Indonesia hampir lumpuh. Dengan kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Tiongkok pada Desember 2020, pemerintah membuktikan usahanya menangani pandemi. Indonesia juga menjadi salah satu negara di dunia yang terdepan memulai vaksinasi massal pada Januari 2021. Tapi vaksinasi memang bukanlah jalan keluar satu-satunya dari cengkeraman pandemi. Setahun berlalu, Indonesia masih terseok-seok mengendalikan wabah. Hanya dalam 1 tahun, Indonesia sudah mencatat lebih dari 1.341.000 kasus COVID-19 dengan 36.325 kematian. Indeks penularan dan rasio kasus positif COVID-19 kini bahkan lebih dari 36%, jauh di atas standar WHO. Itu artinya sekitar 4 dari 10 orang yang diperiksa positif COVID-19. Sejak awal, wilayah-wilayah ini cakupan testing tracing-nya jauh dari memadai. Bukan jauh dari optimal saja, tapi jauh dari memadai. Tidak atau belum sesuai dengan skala penduduknya dan juga belum sesuai dengan eskalasi dari pandeminya. Bahwa ada peningkatan, iya, kita apresiasi itu. Tapi itu belumlah sesuai dengan skala penduduk maupun eskalasi pandeminya. Karena apa? Karena test positivity rate kita dari sejak awal pandemi ini sudah 1 tahun selalu di atas 10%. Tidak pernah di bawah 10%. Yang artinya PR kita dalam menemukan kasus positif di masyarakat ini semakin menumpuk. Makin banyak, terutama pemerintah lebih memperkuat manajemen data, ya, kevaliditasan data dengan cara memperkuat 3T-nya. Dan ini yang harus dilakukan dalam situasi saat ini, ya, di mana gelombang pertama kita yang belum juga mencapai puncaknya setelah mau 1 tahun ini. Ini adalah bukti bahwa apa yang saya sampaikan tadi, 3T ini tidak berhasil memutus transmisi karena tidak kita lakukan secara memadai. Jika kita ingin pandemi segera berakhir, pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Selain dengan mengikuti vaksinasi untuk melindungi sesama, masyarakat juga tak boleh lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tak ada lagi manusia Indonesia yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV.